Kalau masing-masing negara nggak bisa menyampaikan proposal yang serving his needs and ego, ya kayaknya akan terjadi sesuatu yang bergoncang lagi 90 hari mendatang. Apalagi kalau ROI-nya tinggi, kan lebih untung dibuat reinvest daripada untuk buyback saham. Dalam kondisi normal saya setuju. Dalam kondisi seperti sekarang, yang kalian butuhkan adalah menaikkan confidence level dari investor kalian. Kalian mau kasih angka sebagus apapun, dalam kondisi sekarang ini, market lihatnya bukan cuma sekedar angka. Price action, bos. Oke, nah kalau kita bicara mengenai watchlist nih bro, apakah ada sektor-sektor tertentu yang menurut Bro Bernard menarik untuk diperhatikan oleh teman-teman investor atau? Oke, yang saya tekankan pada waktu pertama kali tarif ini diangkat, itu adalah karena saham ini kan bukan perkara kita beli sekarang pengen dapat cepat untung seperti kata beberapa orang kan. Kita di saham, kita itu forward looking terhadap trajeksi ekonomi dan perusahaan. Itu kenapa saham itu leading indicator, dan kalau sampai bursanya jelek ya berarti negara ini bermasalah. Makanya kalau ada orang yang ngomong pasar modal itu tidak penting, ada orang ngomong bahwa orang yang di pasar modal itu cuma cari untung cepat, mungkin orang ini belum terpapar ke pasar modal secara langsung. Ya. Jadi yang di bayangannya dia itu cuma dari katanya dan katanya orang-orang ini mungkin. Halo teman-teman semua, welcome back to Money Discussion with Rifan Kurniawan. Ini masih edisi di Surabaya, jadi saya lagi di Surabaya. Nah kalau kemarin abis podcast sama Pak Hermanto, nah kali ini saya mampir ke kantornya Ko Bernard 88. Beliau merupakan independent portfolio manager dan sekarang saya lagi ada di trading roomnya Ko Bernard di Sukor Sekuritas Fossa Surabaya. Halo Ko Bernard. Halo bro, kabar baik. Kita luar biasa sih, luar biasa. Ini hari ini kita sumringah gitu ya. Plot twist ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya tuh teman-teman hari ini sebenarnya saya mau ajak Ko Bernard nih ngobrol-ngobrol seputar resiprokal tarif. Tapi pagi ini ada plot twist ya dari Donald Trump, di mana tarif untuk 75 negara ya itu diturunkan menjadi 10%, kecuali China yang naik menjadi 125%. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi ya, saya pengen tanya-tanya nih ke Bro Bernard. Kita bicara mengenai reciprocal tarif as a whole dulu deh sebelum kita bicara di cut ya hari ini. Sebenarnya menurut Bro Bernard, apakah reciprocal tarif ini sesuatu yang perlu dikhawatirkan secara berlebih oleh market atau seperti apa sih? Sebetulnya sih saya ngelihat dari karakter Donald Trump sendiri, berkaca dari apa yang dia lakukan terhadap Meksiko dan Kanada pada bulan Februari kemarin, saya merasa dia ini tipe orang yang suka bluffing. Dia itu mencoba mencari posisi tawar terhadap negara-negara yang biasa berdagang dengan Amerika. Karena kita tahu kondisi Amerika saat ini tuh not in the good shape. Defisitnya mereka itu begitu besar. Otomatis kalau kita cari root cause-nya adalah defisit perdagangan, berarti kan mereka harus membenahi defisitnya itu kan. Nah caranya gimana? Ya pasti caranya dengan negosiasi. Lu mau nggak ngambil barang lebih banyak dari gua? Kasarannya seperti itu. Tapi kalau cuma di atas meja kita bertemu berdua gini, lu ngambil lebih banyak dong dari gua. Yang ada apa? Bukan Amerika yang memiliki posisi tawar, tapi Amerika yang akan ditawar. Kalau Bro Rifan sebagai Amerika ngomong gitu ke saya akan tanya balik, what do you give for me? Sehingga kesepakatan untuk terjadinya net balance trading itu mungkin nggak akan terjadi. Dan dalam posisi sekarang, itu bukan dalam posisi Amerika bisa memberikan sesuatu. Tapi Amerika ini dalam posisi, aku butuh kamu ngambil barang lebih banyak dari aku, karena aku udah banyak loh impor dari kamu. Jadi yang keluar apa ya, cara-cara bluffing yang model seperti itu. Apakah itu cara yang ethical? No. Tapi terbukti dari situ banyak negara mitra dagang yang langsung mengambil kebijakan apa? Oh oke, poin-poin lu ini, kita nego deh. Jadi equal, bukan sebagai penjual barang yang
menawarkan barang dagangannya ke pembeli, tapi sekarang posisinya equal, kita saling butuh loh. Oke. Makanya kan seperti kayak Vietnam langsung keluar. Oh ya udah deh, biar masuknya 0% deh, Kamboja ngikutin gitu kan. Tapi kenapa itu langsung ditolak mentah-mentah? Menurut saya satu, karena tidak mendeliver apa yang diinginkan oleh Donald Trump. Nah, jadi sebenarnya apa yang diinginkan oleh Donald Trump? Dia pengen defisit tradingnya itu berkurang. Jadi 0% itu menurut Trump itu bukan yang dia inginkan. Bukan, karena basically impor di Vietnam itu kecil. Oke. Mau dikasih 0% pun secara volume nggak akan ngefek. Nggak ngefek. Bukan berarti karena 0% terus semua yang di Vietnam jadi masukin made in US, enggak. Oke. Karena apa? Output dari Vietnam itu kita tahu, itu transshipping dari China. Untuk membalaskan ekspor dan impor, nggak akan segampang itu. Karena ekspornya itu adalah ekspor transshipping dari China. Impornya dengan serapan lokal orang Vietnam nggak akan bisa membalaskan ekspornya. Mau dikasih 0% pun tetap akan defisit. Ya menurut saya langkah Trump ini kalau dia omong good negotiator, no, it's unethical, but it works. Ya, tapi kadang kita harus tahu apa yang ideal itu mungkin nggak akan work out kayak gitu. Dia cuma ingin mengembalikan defisitnya dia. Jadi kalau kita menawarkan sesuatu tidak bisa menghasilkan net trading sama dia pasti akan menolak. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan Indonesia kan tadi strateginya Indonesia pasti nggak akan melakukan retaliation, no. Betul. Ekstrem kiri nawarin 0% juga no. Betul. Jadi Indonesia kan lebih ke diplomasi, Betul. ya kan, terus menambah volume impor. Nah, pertanyaannya adalah kalau Indonesia melakukan hal tersebut, apakah kira-kira Trump akan agree atau ada sesuatu yang lain yang diinginkan? Jadi contoh yang paling simpel yang tadi saya bahas adalah menambah kuota impor minyak. Ya. Selama ini kita impor itu lewat perusahaan Singapura, lewat Arab Saudi. Yang kita dapat in return apa sih? Arab Saudi kita impor segitu banyak, kuota haji juga gitu-gitu aja. Kita impor gitu banyak dari Singapura, ternyata di belakangnya ada Rizal Khalid. Sebetulnya dengan Trump memberikan kebijakan tarif gini, kita jadi introspeksi. Selama ini kita sama mitra dagang kita ini equal juga nggak sih? Jangan-jangan kita posisinya sama kayak Amerika, kita posisinya nggak equal. Kita cuma beli, tapi di sana in return nggak ada service kita sebagai customer. Jadi banyak langkah sebetulnya yang bisa jadi diversifikasi perdagangan. Yang selama ini mungkin ke kita nggak ada nilai tambah, ya mungkin saatnya kita nego. Wah lu juga, gua ngambil dari lu, gua nggak dapat apa-apa. Gua kasih ke Amerika, gua bisa dapat lebih rendah tarifnya. Dan nggak perlu nol, karena semua kena kan. Yang penting dari semua yang kena, pesaing kita lebih tinggi apa enggak dari kita. Oke, nah dari sini sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi, Bu. Yang pertama adalah, ini kan kalau kita lihat yang mengambil ekstrem kanan adalah China, kemudian Kanada, sama Euro. Ya kan, nah dimana kan kita tahu kemarin bahkan per kita podcast ini US akan mengenakan tarif 125% karena sebelumnya China mengenakan 84% ke US, ya kan. Nah, apakah ini akan skenarionya kalau dari pandangan Bu Bernard, apakah akan skenarionya akan makin memanas, jadi artinya tarif ini akan menjadi never ending story, atau akan berujung di meja perundingan dan kemudian akan mencari the best way atau win-win solution? Itu mungkin yang pertama dulu. Amerika dan China ini sebetulnya sama-sama lagi sakit. Dan keduanya tidak mau terlihat sakit. Sehingga karena mereka punya kapasitas, ya mereka berani saling bluffing. Ya kan, istilahnya kalau main poker ini siapa yang dulu show the card ya kalah gitu kan. Ya beda kapasitas, kita nggak bisa nyamain Indonesia, Vietnam, Kamboja dengan China. Kok kita nggak berani jenggong kayak China? Ya tahu diri dikit. Skalanya beda, sakitnya mereka itu masih jauh lebih bagus daripada kita gitu kan. Tapi kedua negara ini kalau mereka mau bertempur mati-matian, nggak akan ada yang menang. Dan saya rasa mereka sadar, kalau itu semakin memanas, tinggal nanti siapa yang pencet rudal duluan. Iya. Kayak gitu kan. Dan itu menurut saya tidak akan terjadi in the meantime. Karena both party cannot afford war saat ini. Jadi menurut saya pasti ada titik temu. Dan titik temu ini apakah kembali ke sedia kala sebelum Trump berkuar? Enggak. Pasti ada equilibrium baru. Dan itu harus disadari. Selama ini ya memang langkah China untuk melemahkan mata uang, untuk dia membanjiri dan mengekspor deflasi ke negara-negara termasuk Indonesia, ya itu
nggak bagus juga sebetulnya kan. Kita harus sadar gitu kan. Kalau misalkan nanti dari hasil ini ternyata China revaluasi yuan, nggak lagi melemahkan yuan, ya kita juga imbasnya positif loh. Barang China nggak akan semurah itu lagi gitu kan. My next question adalah, berarti kan ini sebenarnya dengan langkah kemarin Donald Trump mengatakan bahwa akan menunda, ini kan berarti kan bukan membatalkan ya, Yes, menunda, udah ya 3 kan, bulan. menunda 90 hari atau 3 bulan, ya kan, ini kan sebenarnya kayak plot twist kedua. Kalau plot twist pertamanya kan waktu dia bilang ke Kanada sama Meksiko, Betul. ya kan, terus 16 bulan. ya habis itu kan di pending juga, nah sekarang yang kedua juga. Nah, what do you think will happen in the next 90 days? Apakah akan kembali dinaikkan lagi seperti sedia kala atau apa skenario yang mungkin terjadi? 90 hari ini sebetulnya menurut saya buying time untuk dia bisa ketemu face to face dengan pemimpin tiap negara. negara. Karena dia itu paling nggak suka ketemu secara berkelompok. Ya, multilateral bukan gayanya dia banget. Betul, dia suka secara personal, kita on the table, what you offer, what I offer. Dari situ nanti kenyataannya setelah 90 hari seperti apa? Pasti nanti akan ada various rate, tergantung dari proposal masing-masing. Jadi ini bukan berarti dengan dia menunda 90 hari, dengan istilahnya reciprocal tarifnya diturunkan 10% ya, akan selesai semua. Enggak. Kalau masing-masing negara nggak bisa menyampaikan proposal yang serving his needs and ego, ya kayaknya akan terjadi sesuatu yang bergoncang lagi 90 hari mendatang. Tapi bagi saya, selain negara-negara besar, Eropa, China, Jepang, yang negara kecil sih most likely lebih tahu diri dan oke, lu mau minta apa sih, coba kita akomodir. Oke. Ya paling simpel kayak kita dengan, oke lah TKDN, kita bisa sesuaikan lah. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau saya pribadi, ada silver liningnya sebetulnya dari kebijakan tarif Trump ini. Satu sisi dengan kondisi Vietnam seperti itu, dan kita nggak tahu endingnya seperti apa ya. Yang jelas starting point-nya dia lebih tinggi dari kita jauh. Itu kan sebetulnya ada potensi untuk reindustrialisasi yang padat karya dari Vietnam untuk balik ke kita. Karena most likely perusahaan China yang ada di Indonesia itu ada cabang di Vietnam, 2 kaki dulu nih. Lihat mana yang lebih stabil, baru yang di sini cabut, Indonesia cabut, pindah full ke Vietnam. Oke. Jadi ini sekarang mereka bisa pindahin output nih ke Indonesia nih, dalam kondisi sekarang. Itu silver lining yang pertama. Silver lining yang kedua, dari yang kemarin, akhirnya apa? Government kita gerak cepat dan mikir, mana yang memang poin-poin Trump ini jadi tamparan keras buat Indonesia. Oke, Bro. Tadi kan kita udah ngobrol tentang faktor eksternal ya, faktor reciprocal tarif dari Trump dan skenario ke depannya. Nah, my next question dari internal nih, Bro. Ya, internal kita juga tahu juga lagi banyak masalah juga, mulai dari rupiah ke 17.000, kemudian juga kemarin ada statement dari Pak Prabowo akan membuka keran impor yang dimana ini mungkin akan membuat pemain lokal dalam negeri ini jadi kalah saing. Nah, dari your point of view seperti apa, Bu, dari dua hal ini? Oke, yang pertama mungkin saya mau meluruskan masalah nilai tukar. Kan banyak orang yang membandingkan dengan 98 ya. Nah, itu. Ya, banyak Orang selalu di dalam kotak, wah tahun 98 tertinggi 16.800, sekarang udah 17.000. Ini enggak benar nih, kita bisa krismon. Tahun 98 UMR itu 400.000. Kursnya dari 2.000 ke 16.800. Di tahun ini UMR Surabaya itu 4.800.000. Kurs dari 15 ke 17. Apa yang harus dikhawatirkan? Nggak ada. Kecuali kalau USD IDR 90.000, that's the equation with 98. Ya. Jadi secara berarti kita jangan lihat dari nominal 17 ribunya, tapi dari incrementalnya. Yes. Jadi kekhawatiran berlebihan terhadap kurs itu harus dihilangkan dari otak kita dulu. Supaya apa? Kita bisa mencerna dengan objektif segala kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Apakah selama ini pemerintah memberikan yang terbaik? Enggak. Karena menurut saya ada berbagai kebijakan yang kontroversi. Dan menurut saya komunikasi dari pemerintah ini yang harus dibenahi. Karena banyak berbagai statement yang menurut saya itu
kontraproduktif dan tidak ada empati terhadap sekitar seperti itu. Sehingga orang negatif terus gitu kan. Dan orang udah negatif gampang digoreng oleh oposisi. Kejadian kan seperti ini. Jadi jangan disangka booster itu cuma dari pemerintah. Oposisinya pemerintah juga punya booster juga yang manfaatin untuk ngangkat masalah-masalah yang lagi hot ini. Kita harus wishful thinking. Semua kebijakan itu dipilah benar. Yang bagus kita harus bilang bagus. Yang jelek kita kasih tahu. Kurangnya gimana, penyelesaiannya seperti apa. Jadi mungkin out of topic dulu kayak Danantara. Banyak yang mengkritisi Danantara itu rawan penyalahgunaan bla bla bla. Bagi saya Danantara itu hanya pemindah bukuan dari pengeluaran yang di APBN ke bukunya Danantara. APBN-nya jadi sehat. Di Danantara mereka bisa leveraging, aset kumpulin mereka bisa create bond, bisa financing murah, dan tidak tergantung pada rasio APBN. Jadi buat teman-teman mungkin lihat, wah ini booster pemerintah ini semua kayaknya pro banget. Tapi kalau teman-teman lihat IG saya, yang jelek, saya selalu katakan jelek. Saya kritik juga cukup pedas di IG saya terhadap pemerintah. Tapi yang bagus, kita harus dengan centong ngomong ini bagus. I see. Seperti itu. Oke, jadi tadi gue udah nangkap dari eksternalnya seperti apa, dari internal juga ya justru tadi dengan rupiah nggak perlu dibesar-besarkan lah ya. Kemudian juga kebijakan pemerintah tadi juga udah Bro Bernard sampaikan juga. Nah kemudian kalau kita langsung masuk ke pasar saham nih Bro, ya kan. Saya tertarik dengan salah satu reelsnya Bro Bernard waktu itu kalau nggak salah sempat ada mention 5.850 ini Exactly. ya kayak Mungkin terakhir. Ya terakhirnya ya. Mungkin apakah nanti akan ada another stumbling lagi atau seperti apa? Waktu saya bikin konten itu kita lagi libur. Bursa kita 6.500 di closing ya. 6.510. Even banyak yang komentar, bro are you mad? 6.510 ke 5.850 itu jauh loh. Sekitar 10% ya. Jangka waktu berapa lama lu ke sana? Oke. Saya nggak jawab. Begitu hari bursa perdagangan saya cuma jawab smiley. Karena apa? Saya bisa melihat 5.850 itu dari beberapa faktor. Sebelum libur saya udah bilang ke komunitas saya satu. Kurangi barang nggak penting, TP lo ambil. Kita nggak tahu decision Trump seperti apa. Karena yang saya tahu dia punya agenda untuk menyampaikan reciprocal tarif. Ini orang very subjektif. Kita nggak bisa bayangin apa yang akan dia sampaikan. Daripada kita mengandai-andai, ya barang bersihin deh. Ya kan? Itu satu. Kita nggak tahu dia seperti apa. Yang kedua, libur kita ini begitu panjang, kita nggak tahu dalam negeri ini seperti apa juga. Kita nggak pernah libur Lebaran sepanjang ini. Saya sih nggak pernah ya. Tahun lalu kayaknya lumayan panjang juga deh. Saya merasa ini kayak kapan ini masuknya ya. Indikatornya gampang. Ketika orang jualan bakso, jualan duluan sebelum orang kerja. Itu berarti liburnya udah panjangan. Dia aja butuh makan ya dengan jualan lebih awal ya. Betul. Ya. Jadi ini uncertainty-nya gede nih. Kalau kita nyimpen barang sebelum liburan gitu kan. Oke. Saya ngeliat teknikal. Saya ngelihat bahwa rebound dari 5930 sampai 6510 yang butuh waktu 3 hari tanpa volume. Nggak ada volume, itu murni di drive dari euforia Big Bang small dividend, which is karena naiknya juga disupport oleh Big Bang bukan Sangkong Low, jadi cukup ada isi lah ya. Tapi karena nggak ada volume, sedikit goncangan dari internal maupun eksternal, pasti market kita rontok. Dalam perjalanan kita tahu dari tanggal 3 ya, reciprocal tarif di announce, itu di slicing semua market-market di regional, minusnya juga belasan persen, Hang Seng peak sampai 13,5% gitu kan. Ya waktu kita buka, kita pasti nggak bisa menghindar. Terlepas bahwa Amerika ini kita ekspor cuma sedikit loh. Terlepas bahwa emang pengaruh Amerika seberapa besar ke neraca kita gitu kan. Ya namanya orang panik kita nggak bisa lawan. Psikologi. Jadi di pasar saham kita bisa tahu yang namanya fundamental. Kita tahu yang namanya teknikal. Tapi kita juga harus bisa baca psikologis trader itu seperti apa.
Kira-kira kalau kita sebagai orang nyimpen barang, dengan lihat regional seminggu merah kayak gitu, tiba-tiba kurs offshore kita 17.200, walaupun undeliver ya, panik nggak orang? Panik. That's why saya merasa, oke, secara teknikal juga kemungkinan ini akan potensi ngebuat lower low, karena kemarin juga naiknya nggak ada follow. Jadi kalau dihantam turun, pasti akan buat lower low. Oke. Next support di mana? 58, 58, 50. Which is kejadian hari Selasa kita buka terendahnya 5882. 5882 ya. Ya. Nah, next question. Apakah ini benar cengkok yang terakhir? Asumsinya eksternal udah pricing in volatilitas akibat Trump. Bahwa yang worst itu udah keluar semua. Tarif yang dipropos kemarin itu ada yang worst. Sisanya kan pasti lebih bagus tuh. Apapun yang di-agree pasti lebih bagus. Ya, jadi ketika dia tamat itu udah kayak batas atasnya dulu. Betul. Harusnya faktor eksternal ini udah tidak terlalu volatile. Faktor internal. Kita tahu semua yang terjelek di Indonesia juga udah keluar. Mulai dari APBN yang boncos, bulan 1-2 gitu kan, penerimaan negaranya kurang. Terus kita juga udah keluar semua faktor-faktor yang Rupiah tadi. rupiah tadi juga udah overshoot, which is sebetulnya memang expected untuk overshoot. Terus kita ngomong Dan antara antara dan segala pro kontranya juga udah keluar. Cuma semua faktor ini udah pricing in. Udah pricing in. Unless ada another factor yang belum kita tahu, ya mungkin itu yang baru bisa buat another tumble. Tapi Dan kan enggak. menurut saya selama terkontrol internal eksternal, the worst semua udah keluar, ya ini udah selesai. Kalau misalkan ternyata tadi US dan China tidak ketemu jalan keluar, apakah itu bisa menjadi another tumble? Bukan another tumble, tapi kita akan sideways lebar dan sangat panjang. Oke. Volatilitas is our friend for another 1 or 2 years. Oke. Dan berikutnya kita harus siap, deflasi China akan diekspor besar-besaran ke Indonesia. Tapi bukannya gini, Bro. Kalau kita lihat dari sudut pandang lain ya. Yes. Kita tahu bahwa kan ketika kemarin US mulai turun, ya kan, uang banyak ke China, ya kan, dengan alasan China ini lagi mengeluarkan stimulus jumbo, ya kan. Nah tapi kan dengan China ini balas-balasan dan seperti kita tadi discuss ini adalah lose-lose situation. Bukankah itu artinya akan uang ini akan lari ke negara berkembang emerging market termasuk Indonesia? Kalau menurut saya enggak sesimpel itu. Karena ekonomi di dunia ini bergerak dari dua gajah itu. Kalau kemarin kita ngomong oke, Amerika overprice koreksi, kemungkinan akan lari ke China karena China underprice dan kondisi makro all good. Kalau kondisi makronya dua gajah ini berseteru, itu pasti akan ngefek ke negara-negara yang kecil-kecil di sekitarnya. IM pasti akan terefek. Jadi apakah uang itu akan kembali exit dari China ke IM? Enggak juga. Jadi supaya IM ini bisa menikmati, ya kita sama-sama berharap antara US dan China tidak makin parah. Betul. Bertemu. Kuncinya kalau saya ngomong itu kayak gini. Yang pertama, US koreksi, tapi koreksinya nggak boleh terlalu dalam. Karena kalau dalam juga flow akan balik ke mereka untuk buyback gitu kan. China itu ekonominya juga harus bagus. Tapi nggak boleh bagus-bagus banget. Karena kalau bagus-bagus banget, flow dari IM juga ke China. Karena, ya. Tapi kalau China ini terus jelek, mereka akan mengeluarkan output itu jadi ekspor deflasi ke Indonesia. Kita juga yang kena. Kita juga yang kena. IM juga yang kena. Gitu kan. Jadi intinya nggak boleh terlalu bagus, nggak boleh terlalu jelek juga. Betul. Jadi itu yang harus kita maintain. China-nya harus recovery tapi nggak boleh bagus-bagus amat. US harus koreksi tapi nggak boleh dalam amat. Itu baru kita IM seperti Indonesia akan nikmati. Dengan asumsi masalah internal beres. Seperti itu. Downside di Indonesia ini udah limited. Kalau kita ngomong dari flow ya. MSCI udah downgrade. Goldman Sachs. Goldman Sachs udah downgrade. Bukan cuma downgrade MSCI. Bahkan bobot kita udah dikurangi, di downgrade pula gitu kan. Ya. Jadi udah apalagi. Makanya waktu kemarin koreksi saya yakin, waduh ini dibuka langsung ARB, apakah ini awal dari 2008? Kemudian saya di market dari 2007 dan dari 2008 saya juga menikmati ARB tiap hari berjilid. Karena kita Tuh, yang saya lihat perbedaannya cuma satu. Kalau ini rebound nggak tutup lagi,
besok pasti selesai. Bedanya sama 2008 apa? Waktu itu asing masih full intact di kita. Yes. Sementara ini kayaknya udah berbulan-bulan sebelumnya udah jualan dulu. Jadi yang kemarin dominan keluar, oke, asing ada. Domestik gede banget. Ya. Iya kan? Ya. Jadi kalau kita samain kayak 2008, even kita nggak bisa nafas, betul nggak? Benar. 9 lebih 1 buka. Langsung suspend gitu. Yes. 9.30 buka, 9.31 suspend lagi. Ya, jadi berjilid. Betul. At some point bulan Oktober, ingat nggak 2008? Ya. Kita sampai jam setengah 11 atau setengah 12, tradingnya berhenti. Ya. Karena ya udah tradingnya selesai. Ya. Udah suspend 2 kali dan ternyata tembus 15%. Jadi begitu aku lihat kemarin, oh enggak lah, ini masih jauh dari 2008. Makanya saya ngomong di komunitas saya, oke, kita risk cash 30-40% oke lah. Oke. Nggak perlu sampai cut call. Oke. Kalau mau TP silahkan. Oke. Kayak gitu kan. Oke. Mau nyimpen barang yang benar-benar kamu yakin. Oke. Nggak perlu barang-barang yang aneh-aneh yang modelan cuma asal denger story, barang-barang overvalue, buang dulu deh. Jadi selected ya. Selected kayak gitu. Oke. Karena ini bukan krisis as big as global financial crisis, tapi kita juga nggak boleh mengesampingkan faktor psikologis yang tadi saya bilang. Paham. Oke, bro. Ini kan kita sekarang udah masuk ke Q2 ya. Yes. Secara overall, apakah Bro Bernard melihat Q2 ini akan better dibandingkan dengan Q4 2024 dan Q1 2025? Oke. Q2 pasti akan berat. Saya rasa seminggu ini juga businessman wait and see semua. Di luar faktor holiday ya. Businessman yang nggak holiday pasti diem. Apakah businessman berani membuat decision ekspor atau impor dalam kondisi seperti ini? Bahkan beberapa klien saya pun udah mulai was-was. Oke, kulangan ditata dulu, di-maintain. Jangan sampai over persediaan. Udah jangan, karena semua mulai menjaga ketika global demand ini turun. Efeknya ke sana. Ekspektasi lagi kan, psikologis lagi. Makanya saya mikir Q2 mungkin tidak akan bagus secara signifikan. Tapi kalau kita ngomong second half, itu another story. It means Q3. Yes, Q3 dan Q4 itu pasti akan better. Di kacamata saya, semua faktor yang jadi hurdle orang untuk berbisnis itu udah keluar semua di first half. Second half ini mungkin orang akan lebih bergairah untuk melakukan bisnis ya. Dan resiko kurs juga udah turn out, semua udah turn out lah menurut saya. Jadi orang mau memposisikan diri itu lebih enak dalam posisi di second half. Udah lebih kebayang mungkin ya. Dan mungkin karena APBN juga udah cair. Betul. Mungkin Danantara juga udah mulai bisa ada program-program. Betul. Dan itu mungkin kelihatan di Q3. Danantara yang kita tunggu ini sebenarnya satu. Gimana sih mereka ngasih cuklak terhadap pengelolaan dana Danantara. Selama ini kan orang selalu fokusnya apa? Transparansi, pengurus, siapa? Enggak, cuklaknya ngelola dananya ini loh. Karena begitu kita dapat cuklaknya, oke, mereka boleh masuk ke equity market. Juklak itu apa Bro? Mungkin Penunjuk pelaksanaan. Nah itu. Ini bahasa birokrasi, cuklak namanya. Itu kalau udah ada, mereka boleh masuk ke pasar equity. Wah, equity kita sih jadi ada bantalan ya. Kayak gitu. Jadi kalau buat bayangan nih, outflow kemarin total for big banks berapa sih bro? Bayangannya Bro Rifat apa? Outflow for big banks selama 6 bulan ke belakang. Ya kayak BRI aja mungkin ada 30 T. Ya, terus kemudian Mandiri juga nggak jauh beda dari itu. Betul. Ya mungkin total kita ngomong 100 T lah ya. Dan antara ini kan punya senjata 270 T. Ditambah dividen 100 T. Ya. Berarti kan ada 370 T. Kita nggak usah mulu-mulu deh berharap 50% dimasukin ke equity. 20% aja dimasukin ke equity. Udah offset. Dan yang penting itu trigger terhadap market untuk kembali confidence. Dan termasuk mungkin buyback dari emiten? Buyback dari emiten yang saya sangat senang dari yang sudah keluar, ini semua punya tenggat waktu yang jelas. 3 bulan.
3 bulan, 3 bulan. Ya, ya. Terus nominalnya fantastis gitu kan. Pate, 3T, 2T. Betul. Jadi bagi saya ini adalah buyback yang bukan sekedar teori. Confidence dari business owner terhadap emitennya sendiri. Kasarannya gini Pak. Kalau ownernya sendiri ngomongnya murah tapi nggak berani buyback. Gimana investornya? Terlepas bahwa daripada uangnya buat buyback kan lebih baik untuk reinvest. Apalagi kalau ROI-nya tinggi kan lebih untung dibuat reinvest daripada untuk buyback saham. Dalam kondisi normal saya setuju. Dalam kondisi seperti sekarang, yang kalian butuhkan adalah menaikkan confidence level dari investor kalian. Kalian mau kasih angka sebagus apapun, dalam kondisi sekarang ini, market lihatnya bukan cuma sekedar angka. Price action bos. Jadi buyback ini yang penting dalam periode yang jelas, nominal yang jelas. Nggak cuma, oke, kita akan buyback selama dari 2023 sampai 2025 sekian T. Itu omong kosong. Kelamaan. Kalau ngomong yang jelas, lo memang mau ningkatin confidence level, 3 bulan kita buyback. Ya. Itu berarti kamu yakin bahwa hargamu murah. Ya. Dan ada batas atas harganya. Betul. Bukan asal ngomong buyback, bukan asal ngomong rupiah sebanyak-banyaknya sekian, tapi nggak ada deadline, nggak ada batasan harga. Wah ini sih realisasinya dipertanyakan gitu kan. Karena banyak yang seperti itu kan. Iya. Janjinya mau buyback, ngomongnya dari setahun yang lalu, sampai detik ini nggak ada laporan realisasi buybacknya. Oke, Bro. Nah, tadi kan sempat mention kalau ekonomi akan membaik di Q3. Tapi mungkin kan kalau kita bicara soal stock market kan biasanya menjadi leading indicator. Yes, Ya, berarti kan mungkin aja ada kemungkinan harga saham akan bergerak lebih dulu ketimbang ekonominya. Exactly. Jadi kalau ada statement bahwa pasar modal itu tidak penting, bahwa pasar modal itu tidak mencerminkan apa-apa, yang saya ingin sampaikan apa? Pasar modal itu benar seperti kata Bro Rifan. Leading indicator, sebelum market itu showing the number, sebelum ekonomi itu showing the number, market akan showing the price duluan. Contoh, kita koreksi duluan sebelum akhirnya ketahuan ya kemarin bad factor-nya keluar semua termasuk APBN bla 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 itu keluar semua di belakang gitu. Ya itulah peran pasar modal sebagai mercusuar bagi investor, baik itu investor real maupun investor di pasar modal itu sendiri. Jadi apakah penting? Ya penting semua gitu kan. Dan benar saya setuju karena saya confident di second half akan better. Di pasar modalnya bulan Mei, Juni mungkin udah turn out. Jadi kalau buat teman-teman yang takut sell in May and go away, kita udah sell in Januari, Februari, March, April. Kita bahkan tidak go away. Bahkan 3 bulan sebelumnya. Jadi sell in and go away this time I think tidak relevan. I see. Oke, hopefully ya. Hopefully di Mei udah akan ada spike up betul harga ya. Oke, nah kalau kita bicara mengenai watchlist nih, Bro. Apakah ada sektor-sektor tertentu yang menurut Bro Bernard menarik untuk diperhatikan oleh teman-teman investor atau? Oke. Yang saya tekankan pada waktu pertama kali tarif ini diangkat itu adalah komoditas. Ya. Mungkin banyak yang berpikiran wah gila banget. Komoditas kan malah terancam paling pertama gitu kan. Langsung rontok semua. Oilnya 56, kopernya dari $5 ke $4. Ke 98, 97. Betul. Tapi saya punya sudut pandang yang berbeda. Oke. Karena bagi saya, kembali lagi ke bahasan awal, tarif ini kan cuma senjata nego. Oke. Apa yang orang bayangin jelek tentang ekonomi ke depan, dengan tarif ini ekonomi akan melambat drastis and else, bagi saya tidak separah itu. Dan ketika komoditas melemah, itu adalah waktu yang paling tepat kita untuk cari saham komoditas. Dan saya selalu ngomong ketika itu button out, ketika ternyata tidak seburuk ekspektasi pasar, yang paling shape duluan komoditas. Dan saya juga melihat saham-saham komoditas saat ini ditawarkan dengan harga yang sangat murah. Kayaknya balik ke 2020 kemarin. Exactly. Jadi kalau orang ngomong kapan beli saham komoditas, di saat kebanyakan orang takut untuk beli saham komoditas itu saatnya kita beli. Karena saham ini kan bukan perkara kita beli sekarang pengen dapat cepat untung seperti kata beberapa orang kan. Kita di saham, kita itu forward looking terhadap trajeksi ekonomi dan perusahaan. Itu kenapa saham itu leading indicator dan kalau sampai bursanya jelek ya berarti negara ini bermasalah.
Makanya kalau ada orang yang ngomong pasar modal itu tidak penting, ada orang ngomong bahwa orang yang di pasar modal itu cuma cari untung cepat, mungkin orang ini belum terpapar ke pasar modal secara langsung. Ya. Jadi yang di bayangannya dia itu cuma dari katanya, dan katanya orang-orang ini mungkin orang yang nggak kompeten yang ngasih input ke orang tersebut. Ya, salah informasi lah. Betul, disinformasi yang akhirnya menentukan persepsi. Seperti itu. Oke. Tadi berarti energy, is there another watch list? Saya lihatnya kalau kita lihat flow base ya, Ah, kita tahu perbankan di Indonesia ini memang bermasalah secara liquidity. Kita agree, dana pihak ketiga di perbankan ini sekarang struggle. cuma tumbuh 5% kemarin. Betul. Sedangkan loan to deposit ratio udah di atas 90%. Nah, Tapi kita juga harus sadar, di harga sekarang, PI mereka itu rata-rata di bawah 10. ya. Ya kan? Dan kita ngomong oke lah akan ada revaluasi big banks. Mungkin yang dulu PI-nya bisa sampai 15-20, mungkin sekarang ya belasan kecil lah. Tapi PI dari 10 ke 13 aja kan udah 20-30%. 20-30%, bos. Ya kan? Dan kita harus lihat, selama market cap big banks ini terjaga di harga sekarang, semua pasifan. Itu kan pasti ngeliatnya dari global market cap dulu. Semua indeks fund yang udah keluar dari Indonesia, semua pasifan yang udah keluar Indonesia, kalau mereka mau masuk balik, yang dibeli kan pasti yang sesuai list indeks. MSCI kalau mau nambah porsi di Indonesia, yang dibeli apa duluan? Ya pasti big banks. Dari dulu sampai sekarang selalu big bang. Karena posisi market cap-nya belum tergantikan. Benar. Dan calon penggantinya pun belum masuk ke standar mereka. Secara market cap oke, tapi kan berkali-kali gagal untuk menggantikan posisi big banks ini kan. Ya. Jadi kalau secara flow, mau kita ngomong revaluasi atau seperti apapun, ya kalau MSCI naikin bobot, MSCI jadi overweight, ya pasti yang diajar big banks juga. Dan kita nggak usah muluk-muluk balik ke harga yang kemarin gitu kan. PI-nya jadi 12-13 cukup kok. Udah berapa persen? Big banks kita bisa masuk all you can eat. Ya kan? Dan big banks ini bukan tidak bertumbuh. Bertumbuh tapi melambat. Iya, gitu ya. Oke, berarti tadi ada energi dan juga ada perbankan ya. Yes, exactly. Bo, ini mungkin the last question ya. Mungkin Pak Bernard boleh kasih closing statement atau advice nih buat teman-teman yang mungkin sekarang masih agak worry dengan our stock market gitu kan. Atau mungkin ada suggestion. Mungkin boleh Bo, silakan. Optimis boleh, tapi stay cautious. Kita hati-hati boleh, coba nggak boleh juga berlebihan. Jadi semua yang berlebihan itu nggak baik. Kita harus bisa memanage realita dan ekspektasi. Biasanya kan gitu ya. Kalau marketnya bullish, orang overconfidence. Kalau marketnya bearish, orang over pesimis. Kayak kemarin IHSG, orang udah ngomongnya ke berapa? 5.000 lah, 4.000. Itu selalu begitu. Itu selalu begitu. Dan ketika kalian ngomong begitu, kalian miss the bigger picture. Ya. Kalian harus lihat, oh waktu turun, ini yang realistis keberapa dan kenapa. Waktu naik, ini realistis keberapa dan kenapa. Waktu naik juga gitu, siapa bro? Wah IHSG 10.000 nih. Iya kan? Apa yang dorong IHSG ke 10.000 itu apa? Iya kan? Sama waktu IHSG diomong ke 5.000, 4.000, yang dorong ke sana itu apa? Dan ketika itu terjadi, berarti valuasi kita kan stupid gitu kan, stupid valuation. Stupid valuation. Nah, kalau kita nggak siap-siap untuk berani ngambil kesempatan sih, kita miss the whole bigger picture ya. Udah miss COVID, Yes, miss sekarang juga. yes. Karena biasanya gitu, kalau dikasih murah malah kabur, dikasih mahal malah dikejar. Ya, dan itu kayaknya akan selalu ada lah. Akan selalu ada. Betul. Dan itu memang psikologi manusia. Orang yang bisa beat the market adalah orang yang bisa read the psychology of others people gitu ya. Dia berlaku lah, nggak cuma di market doang ya. Kita mau dagang pun kan kita juga sebenarnya kita baca kan, ini pembeli gua gimana. Ya, I see. Oke. Jadi the bigger picture sih kayak gitu, dan mungkin something too good to be true never true. Jadi semua iming-iming, semua bisik-bisikan, lu beli ini nanti ke sini, lu beli ini ke sini. Kalau itu udah sampai ke kita, dan kita ini nobody di pasar modal, kalian tanya 2 kali. Berarti yang dapat bukan saya doang nih.
kalau ada 10.000 orang dapat informasi yang sama, apakah ini tetap bisa memberikan return sesuai yang dibisikin? I don't think so. I see. Kayak gitu. I see. Jadi kalau di market, hati-hati, banyak serigala berbulu domba, selektif terhadap informasi, karena itu tantangan di sekarang bukan mencari informasi, tapi memfilter informasi. Agree. Seperti itu. Agree. Oke, thank you so much Bro Bernard for your insight, dan thank you juga buat teman-teman ya sudah menyimak podcast ini sampai akhir. Dan kalau kamu suka dengan podcast ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan juga nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan podcast-podcast yang lainnya. Nah, mungkin the last, kalau misalkan mungkin teman-teman mau mau keep kontak dengan Bro Bernard, nanti mungkin bisa ke Instagram ya. Boleh di Instagram saya. Di Bernard88. Oke. Sekali lagi thank you Bro buat waktunya. Thank you juga buat teman-teman ya, sampai ketemu lagi di Monday Discussion berikutnya. Bye bye. Thank you.